Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang sangat kami muliakan Bapak Kepala Sekolah dan Ustadz-Ustadzah SD Muhammadiyah 1 Wringin Anom, kemudian anak-anakku sekalian dan ayah bunda yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kajian menjelang berbuka ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah kisah. Ada seorang pemuda yang dia ini cerdas, jenius. Bahkan kecerdasannya ini sudah tampak saat ia berada di bangku sekolah dasar. Di sekolah dasar itu, di penghujung kelas 6, ia ini memiliki prestasi terbaik. Demikian juga naik SMP, lulus SMP juga yang terbaik. Kemudian dia masuk SMA, lulus SMA juga yang terbaik, maka ia pun bisa memilih fakultas dari universitas terbaik. Hasilnya pun bisa ditebak bahwa ia lulus dengan cepat dengan nilai cum laude, terbaik pula. Maka suatu ketika, karena ia ini adalah jenius dan di bidang teknologi juga sangat canggih, maka ada sebuah perusahaan level dunia yang ia membuka lowongan pekerjaan. Puluhan ribu bahkan ratusan ribu pelamar dimasukkan, termasuk anak muda yang jenius ini. Maka tahapan dari seleksi ke seleksi dilaluinya, sampai kemudian di penghujung itu dialah pemuda ini satu-satunya yang memungkinkan diterima. Apa tandanya? Satu-satunya yang ia akan mendapatkan undangan untuk tes terakhir, yaitu wawancara. Jadwal wawancara pun sudah diinformasikan. Dan pemuda yang jenius ini, ia belajar sehari sebelumnya, dia pelajari jenis perusahaan itu, dia pelajari tipologi CEO dan termasuk direksi-direksinya, ia pelajari jenis-jenis pertanyaan yang mungkin akan keluar, maka sampai larut malam. Kemudian pagi harinya, di saat ia akan berangkat, ia terlambat. Mungkin disebut saja kalau bahasa kita adalah kerinan. Sementara perjalanan dari rumah menuju tempat interview perusahaan di mana ia akan menerima itu membutuhkan 1 jam dengan kendaraan kereta api. Karena waktunya cukup pendek, maka ia pun bergegas untuk menuju stasiun kereta api untuk membeli tiket. Nah, tibalah pemuda yang jenius ini di stasiun kereta api, kemudian hendak membeli tiket. Sampai di situ, maka apa yang terjadi? Petugas loket menyampaikan, mohon maaf, tiket telah habis. Tidak lama kemudian dia duduk sejenak, dia berpikir, kalau ia tidak sampai di tempat tepat waktu, maka tidak memiliki kesempatan untuk bisa diterima di perusahaan besar level dunia ini dengan gaji yang prestisius.
Dia kemudian memutar otak, maka yang terjadi adalah dia membuka gadgetnya. Setelah dibuka gadget itu, karena ia ahli teknologi, dia mencoba untuk membobol tiket dari tiket elektronik dari kereta api ini. Maka ia pun berhasil. Setelah berhasil, tepat kemudian perjalanannya, ia 1 jam sampai pada perusahaan di mana ia akan diwawancarai. Karena sudah pendek, maka ia pun dipanggil masuk untuk dilakukan wawancara itu. Dan kita bisa menebak, karena ia sudah pelajari sangat bagus itu, maka ia pun memperoleh hasil yang sangat maksimal, yaitu hasilnya sangat bagus. Maka pihak perusahaan mempersilahkan untuk pemuda yang jenius ini keluar sejenak untuk menunggu hasil rapat. Dari rapat, CEO dan para direksi ini memutuskan bahwasanya diyakini bahwa pemuda ini yang jenius ini akan mampu mengembangkan perusahaannya ini tidak sekedar level dunia, tetapi juga menguasai dunia. Maka hampir seluruhnya setuju kecuali 1 orang yang ia kemudian mengusulkan, coba cek. Barangkali anak muda yang harapan kita yang jenius ini, yang kita yakin bisa mengembangkan usaha perusahaan besar kita ini, ia memiliki kesalahan. Sehingga dengan kesalahan itu barangkali kita bisa membenahinya. Atau mungkin ada perilaku yang kurang, sehingga kita nanti bisa mengingatkannya sebelum ia betul-betul bergabung di perusahaan kita. Maka karena perusahaan besar, dalam waktu sangat cepat, dilihat di data elektronik itu, kemudian ketemulah seorang pemuda yang kemudian hadir dalam wawancara ini, ternyata untuk sampai pada tempat perusahaan di mana ia diwawancara itu dengan cara membobol tiket elektronik yang kemudian mengorbankan orang lain. Maka dikatakan di situ, tidak mungkin kita bisa menerima orang yang berbuat curang semacam ini. Bagaimana mungkin ia nanti akan kita berikan atau serahkan perusahaan kita bisa habis. Maka keputusannya adalah dengan berat hati untuk tidak bisa diterima. Maka pemuda ini pun diundang. Di antara rapat direksi itu, maka pemuda ini hadir. Singkat cerita, wahai pemuda, perusahaan kami memang butuh Anda. Dan kami yakin bahwa dengan kecerdasan dan dengan kejeniusan Anda, dengan keterampilan Anda di bidang teknologi ini, kami sangat yakin bahwa Anda bisa mengembangkan perusahaan ini menguasai dunia. Namun setelah kami cek bahwa Anda untuk sampai pada perusahaan kami hari ini, wawancara ini, Anda ternyata melakukan kecurangan dengan membobol tiket orang lain. Jadi kami dengan berat hati mohon maaf, Anda tidak bisa kami terima. Kami akan mengundang untuk yang nomor 2. Maka apa yang terjadi? Anak-anakku sekalian, ayah bunda serta ustadz-ustadzah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anak muda yang jenius ini gagal. Gagal bukan karena persoalan ia kurang jenius atau hasilnya rendah dari sisi tahapan tes, dari tes ke tes sampai kemudian berakhir dengan wawancara. Tetapi ada sebuah kesalahan yang sesungguhnya bagi perusahaan itu sangat penting untuk tidak bisa dimaafkan. Apa maknanya? Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya kenapa bahwasanya karakter, budi pekerti, akhlak itu sangatlah penting. Kecerdasan memang penting, tetapi kecerdasan yang tidak didasari dengan akhlak atau karakter mulia ternyata justru memupusnya untuk sampai pada kesuksesannya. Bayangkan ketika perusahaan ini itu kemudian dia memiliki jaringan, lalu pemuda jenius ini ingin memasukkan lamaran di tempat yang lain, mungkin akan terjadi hal yang sama. Mohon maaf, Anda pernah melamar di perusahaan ini dan Anda melakukan kesalahan ini. Itu berbeda
dengan anak-anak kita generasi Quran yang ia sangat berpedoman kepada Al-Quran, nilai-nilai Al-Quran sangat dipegangnya. Dalam kondisi yang mungkin terdesak semacam itu, ia hanya memiliki kesempatan 1 jam untuk sampai di sana, sementara ia kehabisan tiket dan tidak mendapatkan tiket kereta api itu. Generasi Al-Quran akan katakan, dia akan menghubungi dari pihak perusahaan itu. Dia akan katakan, mohon maaf Pak Direktur, Pak CEO, saya terlambat tidak bisa datang. Sesungguhnya saya mampu untuk membobol tiket untuk sampai di sana tepat waktu. Tetapi itu bukan akhlak saya. Agama saya, Al-Quran saya, kitab saya tidak pernah mengajarkan hal itu. Dan Al-Quran memberikan penilaian bahwa jika kemudian saya melanggar dengan membobol tiket orang lain, membobol tiket elektronik itu, tentulah itu akhlak yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik saya tidak diterima, tidak memiliki kesempatan untuk bekerja atau bergabung di perusahaan Bapak Ibu daripada saya harus melakukan kecurangan semacam ini. Andai kata itu generasi Al-Quran lakukan itu semuanya, yakinlah justru akan menghadirkan simpati dan empati dan rasa kagum dari perusahaan ini. Mungkin perusahaan ini akan mengatakan, Mas, wahai pemuda hebat, datanglah Anda besok pagi. Tidak apa-apa terlambat. Sampai karena memang belum beraktivitas sebagai pekerja, datanglah ke sini dan Anda tidak perlu wawancara lagi karena kejujuran Anda dan kecerdasan yang luar biasa itu. Nah, berangkat dari sinilah kemudian generasi Quran memang harus berbeda dibanding yang lain. Coba mari kita perhatikan misalnya pada surat Yusuf ayat 55. Bagaimana ketika Yusuf itu ditawari oleh raja setelah ia keluar dari penjara dan clear urusan dengan Siti Zulaikha ini yang menyebabkan ia dipenjara dalam kondisi tidak bersalah. Kemudian urusan itu clear, maka ditawari oleh seorang raja yang memimpin di negeri Mesir itu. Qala ja'alni ala khazainil ardh, ya, inni hafidhun alim. Ketika Yusuf ditawarkan, engkau akan menjadikan orang yang dekat denganku, engkau akan aku berikan kekuasaan yang luas. Maknanya adalah Yusuf sedang ditawari untuk menjadi pemimpin negeri itu karena akhlaknya, karena budi pekertinya dan karena kemampuannya. Tapi apa kata-kata Nabi Yusuf? Ia menjawabnya, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir ini. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan. Hafidhun alim, orang yang bisa menjaga. Hafid, orang yang bisa menjaga. Orang yang memiliki karakter, orang yang memiliki akhlak, orang yang memiliki budi pekerti, orang yang bertanggung jawab, orang yang beramanah. Itu makna dari hafid. Al-alim, itu adalah orang yang memiliki pengetahuan. Pertanyaannya adalah, kenapa Allah mendahulukan hafid dulu baru al-alim? Itu maknanya kalau hafid itu memang harus didasarkan pada anak-anak kita itu pada masa kecil. Demikianlah Yakub mendasarkan ilmu hafid ini, ilmu tanggung jawab ini, ilmu amanah ini, budi pekerti ini, unggah-ungguh ini, itu sejak kecil 0 sampai kurang lebih 8 atau 10 tahun itu. Sementara alim itu diletakkan di belakang, ini menunjukkan ilmu pengetahuan itu bisa dipelajari kapanpun. Oleh sebab itu generasi Al-Quran itu memang sedang didorong untuk kemudian dia boleh kemudian memiliki kecerdasan. Ilmu apapun boleh dipelajarinya, dia melakukan kajian atau penelitian harus dilakukan. Sebagaimana pada surat Ar-Rahman kurang lebih ayat 30. Ya ma'sarul jinni wal ins, ini stata'tum an tangfudu min aktoris samawati wal ard, fangfudu la tangfuduna illa bisultan. Wahai sekalian jin dan manusia, jika kamu mampu melintasi belahan langit dan bumi untuk melakukan penelitian-penelitian, kajian-kajian, maka fangfudu, maka lintasilah, lakukanlah,
La tangfuduna illa bisultan. Kamu tidak akan mampu melakukan itu kecuali kekuatan yang Allah berikan. Kecuali Allah telah memberikan kekuatan kepadamu. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayah bunda yang saya hormati dan ustadz-ustadzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah menjadi penting bahwa karakter ini menjadi utama selain dari ilmu pengetahuan. Maka generasi Quran itu adalah generasi yang berpegang teguh pada karakter budi pekerti yang baik dan sekaligus berpengetahuan yang sangat luas. Jika kemudian keduanya ini dimiliki oleh generasi Quran, generasi Muslim ini, maka kelak ialah yang akan sukses dalam hidup dan kehidupan ini. Inilah yang kemudian kita sebut sebagai Quranic generation, the best generation of the future. Generasi Al-Quran adalah generasi terbaik di masa yang akan datang. Siapa dia? Adalah kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Selamat berbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.